Halo semua, selamat datang di channel Sinematika. Kali ini kita akan mereview alur cerita film yang berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Sebelum kita mulai, yuk silahkan like dan subscribe channel ini ya. Film ini dimulai dengan adanya kerusuhan di Jakarta. Kericuhan di mana-mana dan sangat mencekam akibat kerusuhan pada Mei 98. Mary dan keluarganya terpaksa harus mengungsi akibat kerusuhan ini. Saat mereka bingung mencari tempat tinggal, tak disangka ayah Mary memberi tiket pesawat kepada Mary agar Mary bisa tinggal sementara di sana bersama teman ayahnya. Mary awalnya menolak karena tidak mau pergi sendiri tanpa keluarganya, tapi ayah Mary berjanji untuk segera menjemputnya jika telah menemukan tempat tinggal yang layak. Mary berangkat ke Singapura sendiri dengan perasaan yang sangat sedih. Selama perjalanan, Mary merasa hidup sebatang kara tanpa adanya saudara dan teman sama sekali. Tak lama kemudian, Mary mendatangi rumah teman ayahnya dan ternyata sudah pindah. Sehingga Mary kebingungan dan berkeliling untuk mencari tempat tinggal. Saat membuka sosial media, Mary menemukan teman SMA-nya yang bernama Irene yang kini kuliah di Singapura. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dan Mary menceritakan semua pada Irene. Setelah mengetahui kesulitan yang dialami Mary, Irene berniat untuk menolong Mary tinggal di asrama kampusnya. Irene mengajak Mary secara sembunyi-sembunyi. Tak lama kemudian, pihak kampus memberikan peringatan kepada Irene karena ketahuan membawa teman asing ke kamarnya, karena yang boleh tinggal hanya mahasiswa kampus itu saja. Akhirnya, Mary mengikuti tes agar bisa masuk ke kampus itu. Dengan semangat belajar yang tinggi, Mary berhasil lulus dan resmi menjadi mahasiswa kampus di sana. Tetapi biaya kuliah yang sangat mahal membuat Mary bingung untuk membayarnya. Mary akhirnya diberi kesempatan untuk memakai pinjaman mahasiswa dengan syarat mempunyai penjamin. Kemudian Irene menceritakan masalah Mary kepada Alfa. Irene meminta tolong pada Alfa agar bersedia menjadi penjamin buat Mary. Alfa awalnya ragu, tapi akhirnya mau menjadi penjamin Mary dengan syarat harus menemukan pekerjaan hari itu juga. Dengan semangat dan sekuat tenaga, Mary mencari pekerjaan dan akhirnya Mary menemukan pekerjaan sebagai karyawan organisasi sosial. Namun, terdapat rasa khawatir karena hukum di Singapura tidak memperbolehkan mahasiswa untuk bekerja kecuali mereka telah memiliki surat izin. Setelah menemukan pekerjaan, Mary kembali ke kampus untuk menemui Alfa. Tapi semua sudah terlambat dan Mary merasa sedih. Namun tiba-tiba Alfa datang dan mau menjadi penjamin untuk Mary. Waktu berlalu dan Mary bekerja hanya dengan gaji pas-pasan saja. Sehingga Mary harus berhemat dan membayar tanggungannya. Mary sampai rela membeli roti murah yang keras agar bisa berhemat. Saat hari ulang tahun Mary tiba, ayahnya menelpon dan mengatakan belum bisa menyusul Mary karena keadaan yang belum membaik. Hal ini membuat Mary sedih dan kangen keluarganya. Saat perayaan ulang tahunnya, Mary berdoa agar bisa kembali ke tanah air Indonesia sebagai orang yang sukses dan membahagiakan keluarganya, serta dapat selalu bersahabat dekat dengan Irene. Keesokan harinya, lembaga sosial tempat Mary bekerja terpaksa memecat Mary karena ketahuan memperkerjakan mahasiswa tanpa surat izin. Karena hal itu, Mary menceritakannya pada Alfa. Mary pun tetap semangat mencari pekerjaan baru. Alfa terus membantu Mary dan rela membatalkan kencannya dengan Irene untuk membantu Mary mencari pekerjaan baru. Saat mencari kerja, mereka banyak sekali penolakan, tapi mereka tetap semangat dan tersenyum. Tak selang berapa lama, Mary melihat iklan tentang investasi yang menjanjikan bernama Success Forever. Mary akhirnya menjual laptopnya sebagai modal untuk mengikuti investasi itu. Perusahaan itu menjanjikan uang jutaan dolar dan membuat impian Mary menjadi nyata. Tak selang berapa lama, Mary mengetahui bahwa perusahaan itu telah tutup dan merupakan investasi bodong. Kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh Mary. Alfa pun berusaha menenangkan Mary. Karena melihat keadaan Mary yang sangat terpuruk, Alfa memberikan pekerjaannya pada Mary. Mary pun mengambil pekerjaan itu.
Mary secara spontan memeluk Alfa sebagai ucapan terima kasih. Saat itu juga Alfa menyatakan perasaannya pada Mary. Namun Mary menolaknya karena Mary tahu bahwa Irene telah menyukai Alfa sejak lama. Saat Mary pulang ke asrama, ia kaget karena koper dan barang miliknya sudah ada di luar kamar. Ternyata Irene melihat Mary memeluk Alfa dan terjadi salah paham. Akhirnya Irene mengusir Mary dari kamarnya. Karena Irene tahu kalau Mary sangat butuh kamar itu, akhirnya Irene meninggalkan asrama dan membiarkan Mary untuk tetap tinggal di asrama. Sejak saat itu, hubungan Mary, Irene, Alfa semakin menjauh. Salah paham ini berlanjut hingga berhari-hari. Akhirnya, suatu ketika, Alfa menemui Mary dan mengatakan bahwa ia hanya ingin jujur. Mendengar penjelasan Alfa, Mary pun mau berdamai dengan Alfa. Selanjutnya, Alfa mengajari Mary bagaimana cara berinvestasi di pasar saham yang terpercaya. Meskipun keuntungannya sedikit, tapi bisa membantu Mary untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, bisnisnya berhasil dan merubah kehidupan Mary. Mary pun menjadi terkenal dan banyak dipuji orang. Pada suatu malam, Alfa dan Mary makan malam berdua. Alfa berniat untuk melamar Mary, namun Mary terlihat sangat sibuk dengan HP dan bisnisnya. Alfa pun mengurungkan niatnya. Mary bercerita pada Alfa bahwa Mary ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan. Alfa merasa jengkel dan menegur Mary agar tidak selalu memikirkan uang. Uang yang dimiliki Mary sudah cukup untuk biaya kuliah hingga lulus. Namun, Mary ingin segera melunasi uang pinjaman sebelum lulus dan terbebas dari pinjaman, serta tidak membebani siapapun. Melihat pemikiran Mary yang berubah dan hanya fokus pada uang, Alfa pun pergi meninggalkan Mary. Alfa merasa sangat kecewa dan memberikan cincinnya pada musisi jalanan. Tak lama kemudian, perusahaan tempat Mary berinvestasi bangkrut dan Mary kehilangan semua uangnya. Saat di asrama, Mary juga didatangi oleh polisi karena dianggap terlibat dalam tindakan penipuan. Tetapi Mary tidak jadi ditangkap karena dia juga merupakan korban penipuan. Semua itu berkat bantuan Alfa. Saat pulang ke asrama, Mary bertemu dengan ibunya. Pertemuan ini dipenuhi dengan kesedihan. Mary pun meluapkan kerinduannya. Mary juga menceritakan semua kisah hidupnya selama di Singapura. Ibunya memberikan nasihat untuk Mary. Berkat nasihat itu, akhirnya Mary lebih semangat dan bangkit kembali. Tak lama kemudian, Mary diterima kerja sebagai agen di perusahaan asuransi. Mary berkeliling kota untuk mencari nasabah asuransi. Di tengah sibuk dan lelahnya mencari nasabah, Mary masih mau membantu seorang musisi jalanan yang sakit dan menolong seorang nenek yang kesulitan mengambil belanjaannya yang terjatuh. Nenek itu bernama Mrs. Nur. Karena telah membantunya, Mrs. Nur mengajak Mary ke rumah untuk berbincang dan menikmati secangkir teh. Mary bercerita tentang kisah hidupnya selama merantau di Singapura sendiri. Saat pulang ke asrama, Mary merasa sangat lelah dan kakinya terasa sakit. Tiba-tiba, Irene datang untuk membantu Mary. Selama di asrama, Irene merawat Mary dan meminta maaf karena salah pahamnya pada Mary. Akhirnya, hubungan persahabatan mereka rukun kembali. Keesokan harinya, Mary datang kembali ke rumah Mrs. Nur untuk diskusi terkait asuransi. Mrs. Nur ingin bergabung menjadi nasabah Mary, tetapi masih ada rasa ragu karena Mary belum memiliki sertifikat rancangan keuangan. Mary pun mengatakan bahwa apapun keputusan Mrs. Nur akan diterima dengan ikhlas, karena kepuasan nasabah jauh lebih penting. Akhirnya Mrs. Nur berubah pikiran dan mau berinvestasi pada Mary dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu $100.000. Beliau berinvestasi pada Mary karena Mrs. Nur kagum pada kepribadian Mary. Mary pun merasa senang. Suatu ketika, Mary bertemu kembali dengan seorang nenek musisi jalanan yang pernah ditolongnya. Nenek itu mengucapkan terima kasih dan memberinya sebuah cincin. Nenek itu mengatakan bahwa ia menerima cincin itu dari pria muda. Saat melihat cincin itu, Mary terkejut karena cincin itu adalah milik Alfa.
Mary mengucapkan terima kasih dan berlari menemui Alva. Mary menelpon Alva dan mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Akhirnya mereka berdua bertemu dan sepakat untuk menjalin cinta. Mary dan Irene pun akhirnya lulus. Mary sangat bahagia karena kehadiran orang tuanya, Alva, Irene, dan kekasih baru Irene. Mary pun menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya sekedar tentang uang. Akhirnya, alur mimpi $1 juta tamat.